tidak bisa mengambilnya sekarang karena dia sedang pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kau jangan bohongiku, anak tua. Aku tidak bohong. Datanglah beberapa hari lagi. Happy banget. Ternyata Bosani itu mimpinya dia itu ketemu sama ada orang tua, dia itu pertapa. Jadi orang yang suka bertapa di gunung, ya. Terus datang ke Bosani, dia ngomong sama Bosani. Dia bilang, kalau kamu mau timun mas nggak diambil sama Buto Ijo, kamu harus nyuruh timun mas untuk pergi ke gunung, ketemu sama pertapa itu, katanya gitu. So, ketemu sama orang tua itu, gitu. Besoknya Bosani kan bangun, terus dia bilang sama Timun Mas, kamu pergi deh ke gunung, kamu pergi sendiri ke sana, terus ketemu sama orang tua di sana. Dia kerjanya bertapa, katanya gitu, ya. Karena katanya waktu di dalam mimpi supaya kamu nggak dimakan sama Buto Ijo. Akhirnya Timun Mas nurut sama Mbok Sarni. Dia pergi deh tuh, ketemu sama petapa itu. Nah, pertapanya itu kayak gini tuh orangnya tuh, orang tua tuh, rambutnya putih, ya, kumisnya putih, tuh, nggak pernah cukur rambut ya, gondrong. Nah, tahu nggak Timun Mas ini dikasih apa sama petapa itu? Dia kan cerita nih, aku mau dimakan sama Buto Ijo gitu, terus tapi katanya aku disuruh pergi ke sini ketemu sama kakek, katanya gitu. Nah, nggak taunya bener. Sama petapanya ini, dia bilang, kamu bawa ini. Aku kasih kamu 4 kantong, katanya. Ada kantong kecil gitu ya. Nah, tapi di kantong kecilnya itu ada isinya. Nih, ingetin ya, isinya apa coba? Terasi. Jarum. Wah. Jarum. Nih, tunggu dulu. Nih, ada 4 kantong. Yang pertama itu isinya biji mentimun. Ya. Ingetin, yang pertama biji mentimun. Yang kedua isinya jarum. Terus kantong yang ketiga isinya garam. Yang keempat isinya terasi. Ya. Tapi itu dikasih bukan buat bikin makanan, ya. Udah, akhirnya Timun Mas pulang. Tapi sebelum pulang, si kakeknya itu bilang, karena kan Timun Mas bingung kan, ini buat apaan sih ini kantongnya, katanya. Terus kakeknya itu bilang gini, pokoknya kalau misalnya kamu dikejar sama Buto Ijo, kamu lempar satu persatu kantong itu, katanya gitu kan. Suruh lempar ke belakang. Gitu. Ya udah, akhirnya dia pulang deh. Nah, taunya 2 tahun nggak lama ya, sebentar. 2 tahun kemudian, Buto Ijo itu datang lagi. Wah. Nah, terus dia gitu, dia udah seneng kan. Wah, Timun Mas udah umur 8 tahun. Pasti dagingnya enak. Nyam. Dia udah lapar tuh, Buto Ijonya. Terus, cuman kan Mbok Sarni kan masih sayang kan sama Timun Mas. Sebenarnya waktu itu dia bohong aja, suruh datang 2 tahun lagi. Nah, cuman akhirnya sama si Mbok Sarni dibohongin lagi nih Buto Ijonya. Dia ngebohong gini, Buto Ijo, kamu nggak bisa bawa Timun Mas sekarang, katanya gitu. Katanya Timun Masnya nggak ada. Wahai wanita tua, mana anak itu? Aku sudah tidak tahan untuk menyantapnya. Kau tidak bisa mengambilnya sekarang karena dia sedang pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kau jangan bohongiku, wanita tua. Aku tidak bohong. Datanglah beberapa hari lagi. Awas, kalau sampai aku tahu kamu bohongiku, akan kuhancurkan kau dan seluruh isi rumahmu. Kira ya udah Buto Ijo pergi walaupun sambil marah. Wah. Terus begitu dia pergi, selamat lagi Mbok Sarninya. Nggak taunya beberapa hari kemudian Buto Ijonya itu datang lagi. Wah, Buto Ijonya akhirnya ngerusak tanaman yang ada di rumahnya Mbok Sarni. Terus kan karena kasihan nih si Timun Mas sama Mbok Sarni, takutnya Mbok Sarni dimakan sama Buto Ijo, akhirnya dia keluar. Wanita tua, bawa segera anakku padaku. Janganlah kau ambil anakku. Aku sangat sayang padanya. Lebih baik
aku saja. Wah, aku tidak makan daging tuamu. Mana itu? Mana Timun Mas? Aku di sini, raksasa. Tangkaplah aku jika kau bisa. Awas kau! Coba saja tangkap aku. Timun Mas akhirnya lari kencang. Ih, serem ya, serem ya. Terus udah gitu, akhirnya kejar-kejaran mereka nih. Wah, tuh gambarnya kayak gini nih. Tuh, kayak gini tuh. Kan, lari. Timun Masnya lari, tapi dia ingat. Ingat nggak waktu itu kakek-kakeknya itu ngasih apa? Ngasih 4 kantong. Kantong yang pertama isinya apa? Biji mentimun. Terus akhirnya dia ingat, katanya kakek itu kalau dikejar sama buto ijo, dia lempar satu persatu. Nah, kantong yang pertama isinya biji mentimun, dia lempar ke belakang. Ping! Guah! Terus tiba-tiba, biji mentimunnya itu ya, akhirnya tumbuhnya cepat. Gitu tiba-tiba ini nih, tanahnya ini keluar mentimun banyak gitu. Wah, Timun Mas seneng kan? Timun Mas seneng, tapi buto ijonya itu kan badannya gede. Wah, dia meronta-ronta. Wah, dia gerak. Dia bisa ngelewatin juga tuh tanaman mentimunnya. Jadi bisa putus-putus semuanya tuh. Kantong yang kedua isinya apa? Jarum. Tahu nggak? Jarum itu waktu dilempar sama Timun Mas ke belakang, tubuhnya apa? Bukan, nggak kena jarum. Taunya tiba-tiba tumbuh jadi ini, jadi apa? Bambu. Wah, bambu kan gitu tuh. Tanaman, pernah lihat bambu? Pernah lihat tanaman bambu? Nah, tanaman bambunya itu tinggi-tinggi juga tuh. Wah, terus tajam-tajam. Wah, terus gitu kan tumbuhnya banyak. Wah, tiba-tiba si buto ijonya itu kehalang lagi sama tanaman bambu. Wow, kakinya keinjak, kena bambu, terus berdarah-darah. Raksasa buto ijo bisa lolos. Aku harus melemparkan kantong kedua yang berisi jarum. Buto ijonya itu nggak taunya masih bisa bangun, terus dia bisa lolos dari tanaman bambu itu. Timun Mas lemes lagi, dia takut lagi nih. Lari lagi dia, dikejar. Wah, buto ijo ini, ayo sini, Timun Mas, kamu pikir kamu bisa ngerjain aku? Dia bilang gitu. Terus dikejar lagi, masih ada kantong yang ketiga. Kantong ketiga isinya apa ya? Aku lupa nih. Garam. Oh iya, garam. Nah, Timun Mas ingat, masih ada kantong ketiga nih. Dia bilang gitu kan. Akhirnya dia lempar lagi. Tiba-tiba tahu apa? Garamnya berubah jadi laut. Jadi laut, bener. Laut kan gede tuh. Wah, jadi lautan luas. Kecebur deh itu buto ijonya. Tapi nggak taunya buto ijonya itu pinter berenang. Wah, dia berenang kan, berenang, mau sampai juga ke pinggiran. Waduh, Timun Mas jadi serem lagi nih. Gimana nih ya? Pasti dia bakal dimakan nih. Pasti bakal ketangkap sama buto ijo. Wah, buto ijo udah marah kan, udah berdarah-berdarah, udah kakinya kelilit-lilit, terus dia udah minum air kan karena kelelep tadinya. Terus dia gitu, dia akhirnya udah mau nerkam Timun Mas. Tapi pas mau diterkam, woi, gak taunya Timun Masnya lari lagi. Lari, masih belum ketangkep. Nah, Timun Mas ingat, masih punya satu kantong lagi, kantong yang keempat. Isinya apa? Terasi. Terasi. Kira-kira terasi jadi apa ya? Jadi lumpur. Pinter kamu. Jadi apa, sayang? Lumpur panas, nggak taunya bener. Buto ijo, aku masih punya satu kantong. Dia lempar ke belakang. Buang. Nggak taunya berubah terasinya itu jadi lumpur panas. Pernah lihat ini air lahar yang ada di Gunung Merapi? Nah, itu kayak gitu tuh. Pluk, pluk, pluk gitu kan. Saking panasnya keluar tuh kan, mendidih. Wah, buto ijo akhirnya jatuh ke situ. Wah, kalau pertama kan jatuhnya ke laut, nggak panas. Jadi dia masih bisa berenang.
Wah, Buto Ijo juga di sini pengen berenang juga nih, mau ngambil si Timun Mas. Nggak taunya karena saking panasnya, wah Butonya itu kepanasan kelelep. Akhirnya Buto Ijonya mati deh. Iya, Timun Masnya akhirnya selamat deh, nggak jadi dimakan sama Buto Ijo. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Selamat. Nah, akhirnya Buto Ijonya mati, terus Timun Masnya itu akhirnya datang lagi ke Mbok Sarni. Dia bisa hidup bahagia tanpa bisa diganggu lagi sama Buto Ijo. Nah, gitu ceritanya. Selesai deh. Tepuk tangan dulu dong. Nah, adik-adik. Jadi, ya adik-adik juga bisa kayak Timun Mas. Kalau misalnya kita berusaha, ya pasti ada jalan keluar. Terus kalau misalnya kita kerja keras, pasti ada hasilnya. Makanya kalau di sekolah, kalau pengen dapat nilainya 10, harus belajar. Ya, kalau mau jadi dokter, tandanya kita harus pintar. Gitu, ya. Jadi yang harus diingat itu ya, supaya bisa jadi kayak Timun Mas. Nah,